Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar sosiologi bersama Bu Hermin. Seperti janji saya kemarin, saya sudah menjanjikan kepada kalian akan membahas mengenai pemberdayaan komunitas untuk mengatasi ketimpangan dari sudut pandang kearifan lokal. Yang pertama, kita harus paham dulu kuncinya. Yang pertama, kita harus mengerti dan paham arti dari pemberdayaan, komunitas, kemudian kearifan lokal. Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan, usaha untuk memberikan entah itu motivasi atau dorongan. Kemudian komunitas adalah kelompok yang saling berinteraksi di daerah tertentu. Contohnya, komunitas desa, komunitas kota. Bahkan sekarang ada komunitas-komunitas kecil yang muncul di antara masyarakat-masyarakat seperti misalnya komunitas pecinta hewan kucing, komunitas pecinta bonsai, dan lain sebagainya. Masih banyak ya contohnya. Nah, jadi kalau digabung, pemberdayaan komunitas ini adalah usaha atau upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan terhadap komunitas tertentu melalui potensi yang mereka miliki supaya bisa dikembangkan. Entah itu dengan memberikan fasilitas atau mungkin pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian kearifan lokal ini artinya kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup atau pandangan hidup. Kearifan lokal ini kan kearifan ini diambil dari kata dasar arif yang artinya bijak ya. Nah, jadi dari budaya lokal yang ada itu diambil kebijakannya, nilainya. Contoh, hampir setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan mengenai gotong royong, toleransi, etos kerja, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, gotong royong, toleransi, etos kerja ini terkandung di dalam budaya lokalnya. Contoh, kalau kita lihat upacara kasodo atau mungkin tradisi sekaten, nah itu ada nilai gotong royongnya di situ. Mulai dari masyarakat yang saling bergotong royong menyiapkan upacara tersebut. Kemudian mereka juga toleransi terhadap masyarakat yang memeluk agama lain. Misalnya mereka para wisatawan yang tidak beragama Hindu boleh melihat upacara kasodo tersebut dan lain sebagainya. Kemudian di Indonesia sendiri, kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang terwujud dalam berbagai bidang. Di bidang sosial, ekonomi, arsitektur, kesehatan, dan juga lingkungan. Contohnya kearifan lokal yang bertumpu pada keselarasan alam, artinya memperhatikan lingkungan. Ini bisa kita lihat dalam bentuk pendopo di arsitektur Jawa. Nah, pendopo dalam arsitektur Jawa ini kan menggunakan konsep ruang terbuka ya. Nah, ruang terbuka berarti tidak perlu menggunakan AC. Kalau tidak perlu menggunakan AC, berarti dia kan menyesuaikan dengan dia toleransi terhadap alam ya. Tadi kan saya memberikan contohnya kearifan lokal yang bertumpu pada keselarasan alam. Nah, masih banyak contoh yang lainnya. Sekarang kita masuk ke pemberdayaan komunitas untuk mengatasi ketimpangan dari sudut pandang kearifan lokal. Nah, jadi salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan ini kan dianggap sebagai masalah sosial ya. Ketimpangan ini adalah salah satu masalah sosial. Solusinya bagaimana? Ya, pemberdayaan komunitas tadi. Pemberdayaan komunitas ini menjadi upaya dalam menghadapi ketimpangan sosial sebagai masalah sosial. Jadi pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal ini mengandung arti peletakan nilai
nilai-nilai setempat sebagai input penanggulangan masalah sosial, yaitu ketimpangan tadi. Contoh, pemberdayaan Kampung Batik Taman Sari, Yogyakarta. Budaya lokalnya terletak di sini ya, batik. Seiring berkembangnya globalisasi di Indonesia, globalisasi masuk, ini menyebabkan pergeseran proses pembuatan batik yang ada di Taman Sari. Yang tadinya batik itu dibuat secara manual, ini beralih menggunakan alat, menggunakan mesin. Berarti kan mengurangi tenaga kerja ya. Nah, ini solusinya bagaimana untuk menghadapi ketimpangan sosial tadi? Kok bisa muncul ketimpangan sosial? Dengan berkurangnya tenaga kerja, maka akan memunculkan masyarakat yang membutuhkan tenaga kerja, artinya dia pengangguran di sekitar daerah Taman Sari ini. Nah, untuk menanggulangi itu bagaimana caranya? Dilakukan pemberdayaan. Pemberdayaannya melalui apa? Peluang usaha menyelenggarakan pelatihan singkat bagi wisatawan yang ingin belajar membatik. Nah, kalau diciptakan peluang usaha untuk menyelenggarakan pelatihan singkat bagi wisatawan, maka masyarakat yang tadinya pekerjaannya membuat batik tadi karena beralih ke mesin, nah beralihnya ke sini, ke peluang usaha menyelenggarakan pelatihan singkat ini tadi. Lalu nilai kearifan lokalnya dari mananya? Dari sini. Nilai yang dapat diambil adalah ulet, tekun, sabar, teliti, inovatif. Nah, ini sebagai pandangan hidup atau kebijakan hidup tadi yang bisa diambil dari proses pembuatan batik. Kan harus sabar, harus ulet, harus teliti. Selain itu, masyarakat tadi juga mendapatkan tambahan penghasilan dari peluang usaha tersebut. Nah, ini contoh dari pemberdayaan komunitas di Kampung Batik Taman Sari, Yogyakarta. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya di grup WhatsApp yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.